Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel Witara Official. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang indikator terbaik di TradingView ya. Jadi indikator ini kemarin malam itu sudah saya coba review, saya cek juga ya teman-teman ya. Dan hasilnya saya baru tahu dan saya baru dapat cara open posisi yang pas untuk indikator ini. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan satu hal yang penting adalah saya merubah channel ini menjadi channel yang mereview satu buah indikator itu karena saya ingin menekuni satu bidang ya teman-teman ya. Jadi tidak tidak ke beberapa bidang lainnya karena saya juga udah punya channel tentang trading, cuman saya bahas split menjadi dua channel ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu bisa cek di channel unggulan itu ada channel tentang TradingView dan channel tentang tutorial. Nah, berhubung biar saya nggak terlalu banyak juga bikin konten ya. Jadi sehari bisa bikin 3 sampai 4 konten dan itu dengan tema yang berbeda. Nah, di sini saya ingin eh, fokus terhadap satu aja ya teman-teman ya. Dulu memang saya itu ada proyek indikator teman-teman. Jadi saya buat indikator, kemudian buy sell indikator. Dulu itu masih zamannya binary ya. Jadi indikator itu saya buat, kemudian membuat buy sell sinyal indikator ya langsung otomatis ketika dia menyentuh moving average periode ini, ketika dia melewati itu aba-abanya seperti apa itu benar-benar saya dalami udah lama banget. Cuman saya memang nggak publish karena takutnya disalahgunakan. Makanya sekarang saya masuk ke TradingView hanya untuk mereview beberapa indikator apakah ini baik ataukah buruk seperti itu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi disclaimer kalau saya tidak pernah mengajak kalian untuk trading, saya hanya mereview kemudian uh, memberi informasi cara open posisi, kemudian teknik trading menggunakan ini indikator itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya broker pun saya tidak akan jawab teman-teman ya. Karena di sini khusus untuk review indikator saja. Oke, kita langsung ke indikatornya ya. Di sini itu indikator yang kita gunakan adalah super trend ya teman-teman ya. Nah, super trend yang saya gunakan itu yang ini ya, punyanya Kinvolk OS Bligik. Kita buka dulu ntar. Aku buka ke sana. Nah, kita buka dulu. Kemudian setelah muncul seperti ini teman-teman ya. Di sini kan kelihatan ya, open posisi sell di sebelah sini, open posisi buy sebelah sini. Nah, kita akan kombinasikan dulu. Tapi sebelum dikombinasikan ya teman-teman ya, sebelum kita masuk ke kombinasi, kita coba lihat hasil dari indikator ini ya. Ingat indikator ini muncul uh, di candle berjalan. Dalam artian ketika dia menyentuh area ini ya atau area ini dilewati, dia akan muncul aba-aba sell. Ya, tidak digunakan untuk di binary teman-teman. Sekali lagi tidak digunakan untuk binary karena apa? Dia di candle berjalan ini, ketika candle ini naik lagi ke atas, sinyal ini akan hilang. Atau dalam artian repaint. Oke, mungkin teman-teman sebagian udah tahu, kalau misalkan yang belum tahu repaint itu apa. Kalau misalkan dia repaint teman-teman ya, ketika sinyal ini muncul di candle berjalan ya, kemudian dia turun, dia muncul. Pas dia balik lagi naik ke atas, itu dia hilang. Seperti itu. Makanya saya informasikan ini tidak untuk binary ya teman-teman ya. Jadi selain binary bisa digunakan. Dan cara open posisinya itu di next candle. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk open posisinya ya. Satu, kemudian dua. Ini belum kita setting loh teman-teman ya. Ini kita belum setting. Kita coba open posisi sini. Aku tukar-tukar ya. Bentar. Hmm? Kok aneh? Duh, oh ya bang. Nah, ini kita satu kali.
loss, kita loss. Nah, kalau kita belum setting teman-teman ya, ini loss 2 kali, ini profit, ini profit, ini profit ya. Kalau kita sehari 5 kali open posisi, 3 kali win, 2 kali loss teman-teman ya. Kalau teman-teman menerapkan risk management yang baik dan benar, itu hasilnya teman-teman per hari itu masih profit ya. Nah, sekarang kita akan setting terlebih dahulu. Kemarin saya udah coba settingannya. Kita akan rubah di bagian sini. Klik di sini ya, di tanda gear ini. Kemudian ATR-nya biarin 10, di sini kita ganti 4. Kemudian untuk coraknya teman-teman ya, uptrendnya kita matiin ya, uptrend yang ini kita matiin, kemudian ini kita matiin, kita butuh cuman sinyalnya saja, sinyal buy dan sell. Oke, oke. Kemudian teman-teman, bentar, kita hilangkan gambar dulu. Nah, di sini kan muncul ya, buy, kemudian sell. Nah, untuk kriteria buy dan sell yang benar, itu nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita tambahkan dulu satu buah indikator lagi. Oke, yang bernama TRAMA. Trend Regulatory Adaptive Moving Average punyanya Lux Algo. Di sini kita rubah dulu warnanya ya teman-teman ya. Coraknya kita warnain warna putih. Kita balik. Kemudian kita balik. Oke. Di sini kita buka time frame 15 menit dulu. Ini untuk yang scalping ya teman-teman ya. Scalping. Nah, open posisi yang valid seperti apa? Teman-teman pasti pernah belajar yang namanya candle ya. Jenis-jenis candle ya. Kita akan perhatikan di sini untuk menghindari tingkat loss ya, teman-teman ya. Di sini ya, saya akan bentuk kotak dulu ya. Kotak. Oke. Oke, yang ini aja. Nah, oke. Kita coba aba-aba sell terlebih dahulu ya. Untuk kriteria sell ya. 1. Nih ya. Candle pada sinyal ya harus lebih besar. Ini badan candle ya dalam artian ya. Badan candle pada sinyal harus lebih besar dari candle setelahnya dan harus beda warna. Nah, ini selnya ya teman-teman ya. Oke, kriteria sel itu ini. Nah, saya jelaskan dulu. Candle yang berjalan ini kan ini ada aba-aba sel sinyal ya. Sel sinyal di sini ya. Di sini ada sel. Di candle yang setelahnya ini harus beda warnanya dan lebih kecil ya. Misalkan ini kan sel merah, di next candle itu hijau ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalkan dia merahnya lebih besar daripada hijaunya, ini artinya valid ya teman-teman ya. Badan candle pada sinyal harus lebih besar daripada candle setelahnya dan harus beda warna. Kalau misalkan di sini yang sel lebih besar daripada yang hijau, ya kemudian di sini aba-abanya sel, teman-teman bisa open posisi sel di next candle di sini. Oke. Ya. Sampai situ paham ya teman-teman ya. Stop loss teman-teman sesuaikan aja ya sesuai dengan ininya. Kalau teman-teman nggak mau ini kan ada shadow ya, shadow dari yang warna merah ini ya. Teman-teman bisa taruh di sana. TP disesuaikan aja ya teman-temannya biar nggak apa namanya. Saya mau teman-teman tuh terlalu maruk ya. Kalau misalkan trading ya trading itu TP kecil-kecilan aja tapi konsisten daripada TP besar, stop lossnya juga besar itu sangat berisiko. Di sini kita profit. Ini kriteria sell yang pertama. Ini kita taruh sini ya. Kita akan cari kriteria sell lagi berikutnya. Kita hafalin ini ya teman-teman ya. Kita hafalin, kita copy aja. Kemudian ya. Nah, di sini valid nggak sih sinyal yang ini? Jawabannya tidak ya. Karena satu sini ya teman-teman ya. Satu ya.
badan candle pada sinyal harus lebih besar dari candle setelahnya dan harus beda warna. Nah, di sini candlenya yang berjalan ini merah ya. Kemudian di sini ada sell, di next candle ternyata dia merah juga. Apakah kita bisa entry sell? Tidak bisa. Ya, di sini tidak bisa entry teman-teman ya. Oke. Di sini tidak bisa entry. Oke. Nah, biar teman-teman paham, tidak bisa entry. Kalau kita cari lagi sell. Nah, di sini. Kalau teman-teman perhatikan dan jeli ya, ini hasilnya benar-benar wah. Saya bilang wah banget kalau teman-teman sampai teliti ke candle-candle seperti ini ya, apalagi nge-review indikator itu sampai seperti ini. Itu udah teman-teman saya yakin apalagi punya strategi sendiri ya yang tidak dibagikan ke orang lain, hasilnya saya yakin itu profitnya bukan main ya teman-teman ya. Karena saya dari dulu itu kalau misalkan trading yang memang punya strategi dan cara trading saya masing-masing ya. Ketika saya loss, saya lakukan apa. Ketika saya profit, saya harus apa. Seperti itu ya. Jadi saya tidak mau tamak teman-teman ya. Kemudian di sini kita copy lagi. Sell. Di sini ada aba-aba sell. Kita lihat di next candle. Candle yang berjalan itu berwarna merah. Warnanya badan candlenya juga lebih besar daripada candle setelahnya dan warnanya berbeda. Bisa sell? Bisa. Kita langsung melakukan sell entry di sebelah sini. Kemudian stop lossnya taruh di bagian shadow di sebelah sini. Nah, kita udah 2 kali entry profit ya. 2 kali entry profit. Nah, untuk kriteria buy seperti apa? Nah, ini satu saya ada yang kelewat. Teman-teman lihat nggak tanda putih di sini? Ya, garis moving average periode 200. Ya, di sini itu periode 200 teman-teman ya. Nah, kalau misalkan MA yang berwarna putih ini ada di atas dari candle ini, teman-teman ambil entry yang sell saja. Buy-nya skip ya untuk menghindari yang namanya ya melawan arah tren. Biasanya teman-teman yang suka melawan arah tren itu teman-teman yang menunggu momen pembalikan atau reversal seperti itu ya. Nah, kemudian kita ambil yang buy. Seperti apa kriteria buy yang benar? Ya, kita lihat candle ini. Ya, candle berjalan ini buy. Kita lihat dulu. Nah, di sini teman-teman, moving average ini masih belum ada yang ditembus. Jadi, pergerakan antara candle ini itu masih pada area moving average periode 200. Apakah teman-teman bisa open posisi? Jawabannya tidak. Jangan open posisi di market seperti ini ya. Tunggu dia benar-benar close atau seperti ini ya. Ketika dia menyentuh, dia tidak kuat, kemudian membuat penurunan dan menjadi support, dia kemudian konsolidasi lagi, mencoba naik, kemudian turun lagi ya. Akhirnya membentuk seperti ini. Dan MA ini memiliki ruang yang longgar ya. Jadi melebar seperti ini, itu baru tren kuat turun. Kalau dia masih seperti ini, skip saja sinyalnya. Kita cari entry buy yang benar. Kita cari garis MA ini berada di bawah ya. Oke. Nah ini ya, ini bisa nih. Kita lihat candle berjalan. Nah ini kan sama, nggak bisa di open posisi. Kita cari lagi. Nah ini masih ini ya. Kita lihat dulu. Shoot, 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 shoot. Nah ini nggak bisa. Kalau mau pakai indikator ini teman-teman nunggu momennya yang agak ini ya. Karena kita kan nyari profit ya, bukan loss ya. By sini nggak. Sell ini nggak. Kita cari buy-nya agak susah nih teman-teman ya. Nah ini ketemu buy-nya. Kita paste di sini. Aduh, mana lagi yang tadi? Ini buy ya. Kita tulis saja ya. Nggak bisa dipaste tadi. Buy. Ya, teman-teman nggak lupa. Ya. MA 200 harus berada di bawah candle. Dan memiliki jarak atau melebar. Yang kedua, teman-teman ya.
Yang kedua sama seperti tadi, candle signal candle harus berbeda dengan candle sebelumnya, candle setelahnya, dan harus lebih kecil dari candle sebelumnya. Gimana penjelasannya tadi ya? Lebih enak ya. Intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi candle yang ada sinyalnya ini ya harus berada di atas MA 200. Kemudian candle setelahnya itu tidak boleh sama warnanya. Kemudian badan candlenya itu tidak lebih besar daripada candle ini. Itu artinya teman-teman bisa entry buy. Stop loss-nya taruh di mana? Stop loss-nya teman-teman taruh di shadow, di area shadow ini ya. Take profit-nya di mana? Ya disesuaikan teman-teman ya. Disesuaikan, kita cari lagi entry-nya. Buy yang benar, kita lihat di sini ya. Di sini teman-teman ya, ada sinyal buy. Candle yang ini apakah candle merah, candle hijau ini lebih besar daripada candle merah? Jawabannya iya. Teman-teman bisa open posisi? Bisa. Kita open posisi. Stop loss taruh di bagian shadow. Kena TP $3. Makanya saya bilang, kalau misalkan teman-teman itu mau TP kecil-kecilan, yang penting konsisten, itu teman-teman saya yakin itu profit ya. Tapi kalau teman-teman maksain itu long trade panjang gini, itu sangat riskan teman-teman. Ini juga kriteria dari sell ya. Tapi garis MA ini ada di bawah, hati-hati, takutnya mantul naik. Makanya saya bilang kalau misalkan garis MA berada di bawah, fokus ambil sinyal buy ya. Kalau ini bisa nggak? Nggak bisa teman-teman, karena candlenya warnanya sama. Kita cari lagi buy ya. Nah, teman-teman bisa lakukan backtest sendiri ya teman-teman ya, dan buktikan cara ini itu akurat ya. Teman-teman bisa lakukan backtest, kemudian cari di beberapa market ya, apakah entry-nya itu masuk ya. Dari 4 kali trade kita profit ya yang ini ya. Seperti itu. Cara penggunaannya cukup simpel, hanya mengandalkan dua buah indikator, teman-teman dikombinasikan dan hasil akan seperti ini. Bisa teman-teman coba atau bisa teman-teman buktikan sendiri dan lakukan backtest apakah hasilnya profitable atau tidak ya. Oke, itu aja pembahasan dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa saya ucapkan jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe ya. Kemudian bantu dukung channel ini juga untuk berkembang ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.